Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agustinawati, stambuk F1C1180026 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Biokimia 2. Hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yakni dapat dilihat pada slide, di mana di slide itu dipaparkan hubungan antara karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat mengalami glikolisis menghasilkan asam pirufat, di mana asam pirufat ini akan berubah menjadi asetil koenzim A dan memasuki siklus Krebs, yang selanjutnya akan melewati transport elektron serta menghasilkan ATP atau energi. Sedangkan lemak sendiri mengalami perubahan menjadi asam lemak, di mana asam lemak ini nantinya akan diubah menjadi asetil koenzim A dan memasuki siklus Krebs. Sama halnya dengan protein berubah menjadi asam amino, kemudian melalui serangkaian proses akan melalui siklus Krebs juga. Sehingga karbohidrat, lemak, dan protein dalam proses metabolismenya dalam tubuh saling melengkapi untuk menyeimbangkan kebutuhan nutrisi dalam tubuh manusia serta menjaga tubuh manusia agar tetap sehat. Fungsi dari metabolisme protein dalam tubuh. Protein berfungsi dalam pembentukan tulang otot, tulang rawan, kulit, dan darah, membangun, memperkuat, dan perbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Enzim yang dihasilkan pada proses pencernaan protein dalam tubuh antara lain pepsin, tripsin, dan peptidase yang umumnya terdapat dalam lambung, seperti pada gambar yang memaparkan mengenai proses pencernaan protein dalam tubuh manusia, di mana di gambar ini diperlihatkan organ-organ tempat berlangsungnya proses pencernaan protein serta enzim-enzim yang dihasilkan, seperti pepsin yang membuat protein menjadi protease, tripsin yang membuat protease menjadi peptida atau dipeptida, serta peptidase yang mengubah peptida atau dipeptida menjadi asam amino. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada proses pencernaan protein, di mana dapat kita lihat pada slide reaksi yang terjadi pada protein, di mana terjadi ikatan peptida sehingga menghasilkan pada reaksi tersebut adanya ikatan peptida. Dalam serangkaian reaksi tersebut akhirnya akan menghasilkan asam amino yang dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, tempat dan proses metabolisme asam amino. Organ tempat metabolisme asam amino meliputi otot, di mana dalam otot itu ada proses metabolisme asam amino yang meliputi glutamin, alanin, dan asam amino lainnya. Ginjal berupa alanin, hati alanin, dan asam amino lainnya. Untuk lebih jelasnya yang dapat dilihat pada gambar, di mana gambar ini memaparkan mengenai maksud saya asam amino yang dihasilkan dalam proses metabolismenya serta organ-organ yang ada atau tempat berlangsungnya proses metabolisme asam amino tersebut. Mekanisme membuang zat sisa katabolisme protein. Zat sisa metabolisme protein yang berbahaya bagi tubuh yakni metabolisme protein atau pemecahan asam amino yang menghasilkan hidrokarbon dan limbah nitrogen berupa amonia yang beracun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Ion amonia bersifat beracun sehingga dikeluarkan tubuh melalui siklus urea. Gambar pada slide yakni proses pencernaan protein, di mana dalam serangkaian proses tersebut protein akan dicerna dan menghasilkan sisa-sisa protein yang akhirnya akan masuki siklus urea dan dikeluarkan oleh tubuh. Adapun gambar dari siklus urea sendiri dapat dilihat juga pada slide, di mana pada siklus urea tersebut dipaparkan asam-asam amino yang terlibat dalam siklus urea serta senyawa-senyawa yang terdapat dalam siklus urea dalam proses metabolismenya. Replikasi DNA. Pada gambar di slide dapat dilihat proses replikasi DNA serta arah replikasinya, di mana pada proses ini ada 5 proses dari replikasi DNA sendiri,
Yang pertama, helikase, pemisahan ikatan ganda DNA. Yang kedua, protein, pengikat rantai tunggal, menstabilkan rantai tunggal. Tiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Keempat, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. RNA primer diganti menjadi yang kelima, RNA primer diganti menjadi DNA, dan ligase menyambung fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Lagging strand pada slide adalah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi, sedangkan leading strand adalah untaian DNA disintesis dengan arah 5 action menuju 3 action secara berkesinambungan. Fragmen Okazaki sendiri adalah DNA pendek berbentuk fragmen atau bagian pada proses replikasi DNA di bagian untaian DNA lambat. Adapun garpu replikasi adalah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Enzim-enzim yang diperoleh atau yang dihasilkan dalam proses replikasi DNA sendiri antara lain enzim helikase, primase, DNA polimerase, dan topoisomerase. Helikase berfungsi memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA sehingga terbentuk garpu atau cabang replikasi. Enzim primase mensintesis RNA primer, DNA polimerase mengkatalisis proses nukleotida menjadi untaian DNA. Topoisomerase mengurangi ketegangan superhelix DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada satu atau kedua untai DNA. Arah pemanjangan untai DNA adalah dari 5 action ke 3 action berlangsung pada gugus OH dari karbon 3 gula deoksiribosa, di mana dimulai dari atom karbon terdekat dengan untai DNA 5 action, yang selanjutnya dihitung sampai untai DNA ke 3 action secara berurutan. Transkripsi. Dalam transkripsi yang dilihat pada gambar slide terdapat bagian-bagian penting dalam proses transkripsi, diantaranya intron exon, protein aktivator katabolit atau yang kita kenal dengan CAP, tail atau yang kita sebut dengan ekor polimerase. Intron adalah setiap urutan nukleotida dalam gen yang dibuang dalam perjalanan RNA selama pematangan produk RNA akhir. Exon adalah bagian dari gen yang akan menyandi bagian dari RNA matang akhir yang dihasilkan oleh gen tersebut setelah intron telah dihilangkan oleh penjalinan RNA atau yang kita sebut RNA splicing. Protein aktivator katabolit CAP yang juga dikenal sebagai protein reseptor CAMP-CRP adalah aktivator transkripsi transaktin yang ada sebagai homodimer dalam urutan. Setiap subunit CAP terdiri dari domain. Tali adalah ekor poli atau A yang penting untuk ekspor nuklir, translasi, dan stabilitas mRNA. Gambar yang ditampilkan pada slide adalah hasil transkripsi yang untuk memaparkan apa-apa yang dimaksud dengan exon, intron, CAP, dan poli yang ditunjukkan pada gambar. Translasi. Pada gambar slide dipaparkan tahapan serta proses dari translasi, di mana tahapan translasi meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi adalah awal terjadinya translasi yang dikode oleh AUG. Elongasi adalah penggabungan asam amino sesuai kodon sepanjang rantai RNAD. Terminasi adalah akhir translasi yang dikode oleh kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Adapun gambar-gambar dari tipe-tipe RNA yakni mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA atau messenger mRNA yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik, transfer yang mentransfer, serta ribosom atau rRNA. Berikut ini adalah kode-kode genetik, di mana kode genetik 5 action AAA, TTG, GGC, CCT, CGC, CCC, CTA 3 action TTT, AAC, CCG, GGA, GCG, GGG, GAT 5 action diterjemahkan, di mana terjemahan kodon DNA tersebut yakni
5 action T T T A C C C G G G A G C G G G G G A T 3 action A T T G G G C C T C G C C C C C T A 5 action. Terjemahan ini terjadi pada kode genetik DNA. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pasangan basa nitrogen di mana adenin berpasangan dengan timin serta guanin berpasangan dengan sitosin, atau disimbolkan A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.